mulai 4 Juli, Terlanjur Mencintaimu, mulai tayang setiap hari pukul 20.30 hanya di RCTI. Oke, selanjutnya aku mau bergeser ke Bapak Abdullah. Halo Bapak. Halo. Halo, kabar baik hari ini? Mau ditanya jadi nggak baik, tadi sih baik. Waduh, kenapa tuh? Kenapa ditanya jadi gak baik? Baik. Baik, alhamdulillah. Oke, pertanyaannya Bapak. Sorry Mbak, bisa Apa? pilihan ganda aja. Oh ada, mau esai Bapak mau diisi dulu. Susah-susah Mbak. Jangan susah, gampang aja. Oke, Bapak, hal baru atau perbedaan apa yang ditawarkan Terlanjur Mencintai dibanding sinetron-sinetron lainnya yang sudah kayak gitu? Silakan. Jadi cermat gitu. Iya, saya kayaknya. Oh, betul. Jadi gini Mbak, siapa? Maaf. Ini betul. Ini aja. Mbak Winnie, bisa diulang? Enggak. Oh, bilang lagi. Enggak. Jadi gini, Terlanjur Mencintaimu itu adalah kami sekarang berkomitmen sama tim RCTI kalau menghadirkan sinetron yang baru. Sekarang itu harus ada unique selling point. Apa pembedanya dari sinetron yang sudah tayang gitu kan, Pak? Nah mungkin kalau di Terlanjur Mencintaimu itu kita bisa mengambil dari apa ya? Oh, dari unique selling point-nya mungkin dari dua karakter yang dari profesi. Elio, dokter Ofjin yang suka ngintipin ibu hamil gitu kan. Emang tugas Oh, gitu. si Bapak. Ya, gitu. Elio dengan dokter Ofjin yang nantinya dia itu sedikit bocoran mungkin ya, dia itu dokter favorit, dokter ganteng, bisa menangani banyak pasien, tapi dia gagal dengan menangani istrinya sendiri yang sedang hamil. Itu yang mau kita angkat. Dari profesinya udah unik, mungkin belum ada ya kalau dokter Ofjin gitu. Kalau dari Marsianya juga, dari Arumi itu kita menghadirkan dia sebagai barista mungkin dari sekarang dari kopi keliling itu nanti kita coba apa namanya, oh enak kalau jual kopinya gini saya beli terus nih. Betul. Aku manis. Iya itu mungkin dari situ kita ngambil dari profesi, terus habis itu juga kita menghadirkan cinta yang kita create itu adalah cinta beda usia gitu kan, dengan Ciko yang makin matang sebagai laki-laki. Matang. Teman-teman Matang gitu, makin memikat, terbukti dengan kita FGD juga ibu-ibu semua begitu lihat pemain itu wah gitu. Jadi makin oke dengan Marsha yang ya bisa kita tampilkan kayak cinta beda usia. Mungkin cuma dua hal itu dan ada banyak lagi sih sebenarnya yang membedakan, tapi durasi. Yes, betul. Satu pertanyaan, kalau misalnya Kak Marsha beneran nih bilang kopi, kalau tadi kan belinya cuma minta air aja. Kalau Bapak kira-kira akan beli apa Pak? Di situ saya mungkin Beli sahamnya kayaknya sih kalau menurut saya. udah Mbak, ntar nggak lucu Mbak. Jangan dipancing. Oke, tepuk tangan dong teman-teman. Thank you. Oke, selanjutnya kita mau ke Bapak Sutradara. Halo Bapak Gita. Halo juga. Halo, kabar sehat Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pernah juga dulu kita Pak? Ayo kali. Bapak ayo aja. Kayaknya udah nukerin duit tadi ya Pak? Udah banyak. Oh banyak, siap. Mbak Gita, ini Bapak, ini pertanyaannya. Di project-project sebelumnya selalu punya karakter yang kuat dalam menghasilkan visual yang berkarakter, serta bahasa gambarnya selalu berbicara secara emosinya. Kira-kira di Girls Network kali ini visual penceritaan gambar apa yang akan dihadirkan Bang Gita buat pemirsa RCTI yang sudah mencintai karya-karya Bang Gita sebelumnya? Berat ya Pak pertanyaan, saya juga bacain ini berat banget berat ini. bener. Oh. Kayaknya di bebannya di Pundak gitu. Iya ke saya. Ini juga kayak tadi apa bilang tadi itu unik. Unik. Unik selling point-nya itu juga membantu ke saya tuh sebenarnya gitu. Kenapa itu? Bagaimana menerjemahkan itu tadi gitu ya. Tapi itu juga menjadi bagian yang menguntungkan buat saya karena dengan begitu saya langsung mendapatkan potensi-potensi dasar ya untuk mengemas. Tapi sesungguhnya apa yang dimaksud tadi sebenarnya nggak ada kebakuan gitu loh untuk menampilkan gambaran seperti apa. Semua itu berangkat dari bagaimana memformulasi potensi-potensi yang disediakan.
yaitu para aktor-aktor saya yang profesional, yang keren-keren banget gitu. Itu mereka ini adalah kontributor paling besar dalam mengusulkan cerita ini. Lewat mereka saya coba mengemas bagaimana emosi, bagaimana peristiwa bisa dilahirkan, dan saya mencoba untuk memberikan ruang hidup bagi karakter-karakter dalam menempuh perjalanan hidup mereka. Bapak kayaknya membawakan pertanyaan saya yang agak berat ya Pak? Makanya mau pilih yang mana nih? Mau diberatin lagi apa mau diringanin? Disantai Iya, aja enggak. Bapak. Saya diinspirasi juga sama Bu Ica tadi nih, gitu loh, tentang luka. Ya, ini sebenarnya ini dark banget nih. Oke. Tapi karena untuk kita bisa melihatnya nggak dark banget, nah bagaimana itu menerjemahkan itu? Jadi saya menerjemahkannya bagaimana menumbuhkan bunga yang indah Di dalam kegelapan. di dalam kegelapan. Ah, itu dia. Wah, itu. Keren. Karena Bapak sepertinya jawabannya kayak dosen, saya mahasiswa, saya nanya lagi sama Bapak berarti. Mari, ayo. Iya, pertanyaan selanjutnya, ini question Bapak. Untuk menggabungkan Chico dengan Masya, apa strategi Bang Gita agar kedua cast ini menjalin chemistry yang berkesinambungan? Berat lagi ya Bapak pertanyaannya? Iya. Enggak, ini gampang banget. Oh, gampang banget. Iya, Apa, Bapak? gampang banget karena mereka berdua ini udah keren. Ya. Betul. Potensinya luar biasa. Betul. Saya hanya mengemas aja tuh potensi yang ada tuh. Enak kan, gampang. Ini udah terjadi chemistry dengan sendirinya. Mantap. Jadi tinggal dieksplorasi aja. Explore, ya. Begitu. Terima kasih Pak dosen. Tepuk tangan dulu dong teman-teman. Kamu ingat ya, begitu dia melahirkan, kamu ambil anak itu. Jangan sampai kamu jatuh cinta beneran sama dia. Saya hanya butuh air pakai gula. Udah nggak Mas lagi. Kamu belum juga mengesahkan pernikahan kita secara negara. Kenapa Mas? Gak penting. Karena aku hamil. Istrinya juga hamil. Dan saya baru ya tahu hari ini. Selamat ya dok, semoga istrinya sama bayinya juga sehat. Amin. Aku on the way ya ke rumah sakit. Love you. Iya. Dia angkat. Istri saya Nadia meninggal, Arumi. Kamu pembunuh.